Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Iku gak nyaut. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bin Abdillah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan, Wakil Dekan, Bapak Direktur, Mungkin ini yang Wakil Direktur, Pak Ketua LP2M, dan juga seluruh sivitas akademika YN Tulungagung. Tidak lupa saya sapa narasumber yang sudah hadir di pagi hari ini. Kemudian juga pembahas yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Baiklah, marilah untuk mempersingkat waktu kita buka acara lecture series dari LP2M YN Tulungagung yang ke-11 pada tanggal hari ini tanggal 17 dengan bacaan basmalah bersama-sama dengan harapan semoga acara hari ini bisa berjalan dengan lancar, sukses dan membawa manfaat untuk kita semuanya. Ittiqa limardatillah syafaat Rasulillah. Kita baca umul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih para hadirin dan seluruh peserta yang ikut acara lecture series yang ke-11 ini, bahwa pada hari ini kita mengambil tema dinamika perubahan perguruan tinggi dan daya saing. Kita tahu bahwa tentu semua kampus perguruan tinggi sebagai salah satu agen perubahan dalam masyarakat yang akan menyiapkan banyak sumber daya manusia yang nantinya akan membangun peradaban di negeri ini, bahkan di dunia, harus melakukan berbagai macam inovasi dan kreativitasnya agar terus berkembang dan maju. Seiring dengan perubahan waktu, perubahan zaman yang saya kira semakin tidak terbendung lagi begitu. Maka dari itu tentu terdapat dinamika di sana sini. Mungkin banyak kendala, mungkin banyak masalah dan sebagainya, atau apa-apa yang harus kita ikuti untuk menuju pada perubahan tersebut. Maka dari itu pada hari ini kita akan mendiskusikan bersama terkait bagaimana sih dinamika perubahan perguruan tinggi, khususnya di PT KI seperti ini, agar memiliki daya saing yang lebih kuat ke depannya. Baik, sebelum saya serahkan kepada narasumber yang sudah hadir di pagi hari ini, bahwa yang pertama sudah hadir di tengah kita Bapak Dr. As'alil Muhajir, MAG. Beliau adalah salah satu dosen senior di YN Tulungagung ini, pun juga beliau menjadi salah satu asesor di BAN PT yang sudah malang melintah di dunia akreditasi kampus, saya kira begitu, sehingga nanti ilmu dan pengalaman beliau saya kira akan dituangkan melalui riset yang beliau lakukan ini. Untuk yang kedua sudah hadir di tengah kita yaitu Ibu Dr. Hajah Husnul Fatimah MAG. Saat ini beliau menjabat selaku Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M YN Tulungagung dan juga sudah melakukan riset yang ada kaitannya dengan kelembagaan perguruan tinggi. Sudah disiapkan, nanti bisa berbagi di sini untuk menjelaskan hasil risetnya. Tidak lupa juga sudah hadir pembahas kita yaitu Bapak Dr. Muhibat MAG, beliau salah satu dosen di YN Ponorogo yang sekarang menjabat menjadi Ketua LPM di YN Ponorogo. Itu secara singkat untuk CV narasumber dan juga pembahas di pagi hari ini. Untuk mempersingkat waktu karena waktu sudah pukul 10:18 saya kira. Waktu pertama saya serahkan kepada Bapak Dr. As'alil Muhajir MAG untuk menjelaskan inti dari riset yang sudah dilakukan, maksimal berapa? 10 menit gitu ya, Pak Dokter. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Dr. As'alil Muhajir. Monggo Pak As'alil. Baik.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf karena masih terkendala dengan masalah teknis dan alhamdulillah sudah teratasi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Moderator Dr. Kiai Haji Syekh Muntaibun Nafis RCMA, kemudian narasumber yang lain kebetulan yang sudah bisa bergabung, Ibu Dr. Haja Husnul Khatimah, yang mulia pembahas dalam forum ini Pak Kiai Haji Hamhibat ya, dari IAIN Ponorogo. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih sebelumnya kepada Pak Rektor IAIN Tulungagung dan seluruh jajaran pimpinan yang telah memberikan fasilitas penelitian, memfasilitasi proses penelitian di tahun 2019 kemarin dengan penuh sambutan hangat meskipun kami dari internal IAIN Tulungagung sendiri. Kemudian ucapan terima kasih kami pula kami sampaikan kepada pimpinan IAIN Kediri, mulai dari rektor, wakil rektor, dan jajarannya yang telah sama-sama memberikan fasilitas di dalam rangka kami menggali data-data penelitian yang kami perlukan. Kemudian terima kasih pula kami sampaikan kepada jajaran LP2M IAIN Tulungagung, terutama Kapuslit-nya yang dikombinasi oleh Bu Husnul sendiri, kemudian Pak Ainul Naim sebagai top leader-nya di LP2M. Alhamdulillah dengan penuh semangat LP2M betul-betul memberikan banyak inspirasi bagi sivitas akademika di IAIN Tulungagung khususnya. Baik, yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa dinamika perubahan kelembagaan dari sekolah tinggi ke Institut Agama Islam Negeri khususnya di PTKIN dalam dekade terakhir ini menjadi sebuah fenomena yang kita simak bersama sebagai bagian dari sivitas akademika PTKIN. Namun yang paling monumental bagi peneliti adalah dua PTKIN yang ada di Jawa Timur, khususnya yang bertetanggaan. Sebenarnya ini tidak ilmiah. Reasoning ini betul-betul tidak ilmiah karena faktor satu dan lain hal kami memilih untuk membuat, ya meskipun tidak tertulis secara komparasi dalam penelitian kami itu mengkomparasikan dua PTKIN yang saling berdekatan dengan alasan beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan saat menggali data. Kemudian sebenarnya nafsu dalam tanda petik ya untuk bisa beralih status bertransformasi dari sekolah tinggi ke Institut Agama Islam itu ada pada semua PTKIN. Pasti ada. Jika tidak ada, barangkali ya perlu ada suntikan-suntikan vitamin supaya sivitas akademika sekolah tinggi tertentu itu bisa bertransformasi sebagaimana yang lain. Karena secara regulatif pemerintah sudah memberikan kesempatan bukan hanya PTKIN, tetapi PTKIS pun berpeluang. Sekolah tinggi agama Islam yang swasta itu boleh bertransformasi ke institut, bahkan ke universitas. Tetapi tentu kalau yang di negeri masih harus sesuai dengan batas-batas tahap-tahap yang harus diikuti. Ya, tidak banyak Pak, saudara-saudara para peserta webinar yang dari sekolah tinggi langsung ke universitas. Ada beberapa memang, tapi tidak usah saya sebut nama,
Jadi memang ada, tapi rata-rata dari sekolah tinggi ke institut. Baik. Itu yang melatar belakangi penelitian kami, ada dinamika apa di masing-masing PTKIN yang sudah melakukan transformasi dari sekolah tinggi ke institut. Tuh. Kemudian, secara keseluruhan penelitian ini memiliki tiga permasalahan. Mohon maaf, ini host atau moderator boleh menayangkan materi yang sudah saya kirim kah? Halo Pak Nafis. Ji? Bu Husnul. Cahayanya. Boleh ditayangkan materi yang sudah saya kirim? Ini masih kendala teknis Pak, yang bersangkutan bagian itu masih pelantikan, jadi belum bisa menayangkan. Yang bagian menayangkan masih ada pelantikan. Loh? Bisa Bu Husnul? Dengan kemampuan yang Boleh ditayangkan Mbak? Halo. Halo. aku mengerti. Lanjut saja Pak dulu terus. Oke, baik. Terima kasih. Sebabnya dia semakin kuat. Gini. Ini kok banyak peserta yang mengeluh ini. Apakah ini nggak bisa keluar semua kan? Kabarnya baik. Saya akan sampaikan. Ada beberapa yang perlu kita kaji di dalam penelitian ini adalah Bapak, saudara-saudara peserta webinar. Ada 3 persoalan utama yang ingin saya sampaikan di dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimanakah persiapan yang dilakukan oleh PTKIN itu, khususnya YN Kediri sama YN Tulungagung, di dalam meningkatkan daya saing dan peningkatan mutunya setelah menjadi IAIN. Kemudian yang kedua, eksistensi. Soal eksistensi setelah melakukan transformasi dari sekolah tinggi ke IAIN itu, apa-apa yang harus dilakukan, yang telah dilakukan oleh YN Kediri maupun YN Tulungagung. Mohon maaf, perlu saya ulang. Jadi ada 3 persoalan utama dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana persiapan yang dilakukan sebelum transformasi dari sekolah tinggi ke institut, kemudian bagaimana prosesnya, kemudian sampai setelah mendapatkan SK dari Presiden Perpres, kemudian apa yang dilakukan untuk meningkatkan atau menjaga eksistensinya di dalam secara kelembagaannya. Kemudian pendekatan dalam penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan sumber utamanya adalah pada 2 key informan utama, Rektor IAIN Tulungagung sama Rektor IAIN Kediri. Kemudian hasil penelitian yang kami simpulkan dari proses penelitian ini adalah yang pertama, bahwa persiapan yang dilakukan oleh kedua PTKIN ini adalah dengan melakukan presentasi di depan para panelis di Kementerian Agama, kemudian didahului dengan pembentukan panitia atau tim penyusun borang atau tim penyusun proposalnya. Kemudian prosesnya setelah pendapatan SK itu, proses yang dilakukan oleh kedua perguruan tinggi ini adalah sama, karena sama-sama PTKIN yang di bawah Kementerian Agama, kemudian melakukan proses penyesuaian secara struktur. Jadi ada nama-nama lembaga yang dulu tidak ada menjadi ada. Misalnya dari ketua STAIN tertinggi, kemudian menjadi rektor. Wakil ketua menjadi wakil rektor, dan seterusnya. Kemudian seluruh pusat yang ada itu menjadi lembaga. Sampai pada jajaran paling rendah. Kemudian eksistensinya, yang jelas eksistensi ini yang dilakukan oleh kedua IAIN ini adalah, Bapak Ibu saudara-saudara, para peserta,
secara eksistensional itu kedua perguruan tinggi ini telah melakukan apa-apa yang telah dipersyaratkan oleh Kementerian Agama ketika bertransformasi dari sekolah tinggi ke institut ini. Saya kira itu 3 masalah utama dan hasilnya sudah saya sampaikan, saya paparkan. Nanti insya Allah kalau sudah memungkinkan kami tayang di Zoom ini apa yang sudah kami kirim kepada panitia di LP2M. Demikian Pak Moderator dan beserta narasumber yang lain, Bu Husnul, yang kami muliakan Pak Muhibat sebagai pembahas. Terima kasih atas bergabungnya di dalam forum ini. Monggo Pak Mundaifun Nafis kami kembalikan kepada jenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Dr. Asharil Muhajir, MAG, yang sudah menjelaskan hasil riset yang sudah dilakukan. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan hasil penelitian dari narasumber yang kedua, yaitu Ibu Dr. Husnul Khotimah MAG, untuk waktu dan tempat kemudian saya serahkan kepada Ibu Dr. Husnul Khotimah. Maksimal 10 menit, Bu. Monggo, Bu Husnul. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Ini sudah di warning maksimal 10 menit. Bapak Moderator ini. Baik, terima kasih para hadirin yang kami hormati, semua partisipan, audiens yang ikut hadir di sini. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebagaimana kita ketahui bahwa memang lecture series ini adalah program dari LP2M yang merupakan diseminasi hasil penelitian para Bapak Ibu dosen yang ada di YAIN Tulungagung yang dilaksanakan rutin setiap hari Rabu pada jam 10. Saya sendiri selaku Kapuslit juga melakukan penelitian dan ini mungkin setelah perdana kemarin oleh Bapak Ketua LP2M dan juga Profesor Mujamil, maka ini adalah sesi lecture series berikutnya, yaitu lecture series yang ke-11. Ini materi mengangkat tema tentang dinamika perubahan perguruan tinggi atau kelembagaan dan juga daya saing. Nah, kebetulan di sini ada Bapak Asesor kita tadi, Bapak Dr. Asharil Muhajir, yang insya Allah sebentar lagi calon profesor ya, kita doakan. Ya. Ini tadi telah menyampaikan hasil penelitiannya terkait dengan dinamika perubahan kelembagaan, yang itu nanti tadi sudah dipaparkan. Sementara saya sendiri dari sisi yang lain, saya juga ada kaitannya dengan perubahan kelembagaan itu sendiri, namun dalam penelitian saya kali ini adalah penelitian tentang Blue Ocean Strategi Humas ya dalam pengembangan lembaga. Artinya di sini ada keterkaitannya bahwa sebuah lembaga pendidikan itu pasti mengalami dinamika, mengalami perubahan, namun perubahan yang diharapkan itu menggunakan strategi yang bagaimana, itu yang saya bidik dalam penelitian saya. Nah, kebetulan penelitian saya ini lokasinya di YAIN Tulungagung sendiri, karena ingin membidik ada perubahan yang signifikan dinamika dari YAIN Tulungagung yang bisa dicermati. Nah, saya mengangkat tema ini bermula dari konteks fenomena yang ada di lembaga perguruan tinggi keagamaan Islam, terutama YAIN Tulungagung, yaitu di mana perguruan tinggi atau lembaga pendidikan itu sebagaimana kita ketahui merupakan lembaga non-profit. Itu sudah semua kayak opini masyarakat, persepsi masyarakat sudah menganggap bahwa lembaga perguruan tinggi itu adalah lembaga non-profit. Namun fakta di lapangan tidak bisa kita pungkiri bahwa yang dikatakan non-profit itu sendiri itu juga merupakan lembaga profit. Sebetulnya hakikatnya lembaga pendidikan itu juga ada unsur profitnya. Nah, disinilah maka saya ingin mengetahui letak dari sisi profitnya itu di mana. Nah, konteks yang ada di sini adalah kalau lembaga profit itu selalu mengejar pangsa pasar, ya, selalu merebut pangsa pasar. Nah, di lembaga perguruan tinggi apa? Lembaga perguruan tinggi telah terjadi bagaimana lembaga itu merekrut mahasiswa sebanyak-banyaknya, nah gitu ya. Jadi
beralih-alih bagaimana bisa para peminat pendidikan itu bisa tertarik dengan lembaga pendidikan itu. Terus kemudian ada perebutan positioning juga, bagaimana dari si kualitas dan sebagainya yang kemudian sampai ada akreditasi dan sebagainya itu sebetulnya ada dalam rangka untuk positioning. Nah, di sini maka butuh yang dinamakan strategi unggul. Strategi yang unggul bagaimana untuk meraih pasar, bagaimana menciptakan lulusan yang kompeten dan sebagainya. Nah, berbagai hal itu merupakan suatu diferensiasi. Jadi membangun dan membuka peluang-peluang diferensiasi itu dan bagaimana positioning yang ada. Nah, strategi inilah yang dinamakan dengan strategi Blue Ocean. Mengapa saya langsung mengambil tema tentang langsung strategi Blue Ocean? Karena memang fenomena yang ada menunjukkan bahwa lembaga perguruan tinggi yang mengalami dinamika itu memang apa ya, next ya, lembaga perguruan tinggi itu memang dia ingin mencari ruang pasar baru yang belum dijamah oleh yang lain, oleh kompetitor yang lain. Ruang pasar yang baru inilah yang dinamakan dengan Blue Ocean. Jadi ibaratkan samudra itu dia mencari samudra mana yang masih biru, yang masih sejuk, yang masih indah, itu yang akan dimasuki. Itulah ruang pasar baru. Artinya ketika membuka ruang pasar baru, inilah peluang-peluang yang harus ada. Nah, peluang itu harus diciptakan. Peluang diciptakan itu bisa menimbulkan, bisa memunculkan program baru, keunggulan baru, keunikan baru, yang mana itulah diferensiasi dari lembaga pendidikan itu. Nah, kebalikan dari Blue Ocean ini adalah Red Ocean. Kalau Red Ocean itu di mana ini kayak samudra merah yang berdarah-darah. Lembaga pendidikan kalau mau ini berarti saya lift juga. Mengembangkan dinamika perubahannya, dia akan bersaing dengan kompetitor. Bersaing dengan kompetitor ini tanpa ada peluang baru yang diciptakan. Memang ada jaringan, yang kompetitor lain itu tidak menjalankan. Tapi ingat, ketika Blue Ocean sudah dijalankan oleh lembaga pendidikan, termasuk di IAIN Tulungagung ini sendiri ya, ketika Blue Ocean itu sudah dijalankan, maka ini lama-kelamaan akan dicontoh, akan ditiru oleh lembaga pendidikan yang lain, perguruan tinggi yang lain. Ketika ini sudah dicontoh, ditiru oleh perguruan tinggi yang lain, maka kondisi Blue Ocean ini tidak akan lagi menjadi sama Blue Ocean, tapi dia akan lama-kelamaan akan juga berubah menjadi Red Ocean. Nah, bagaimana supaya lembaga pendidikan, lembaga perguruan tinggi ini tidak ke arah Red Ocean, itu dia harus menjaga supaya pangsa pasarnya itu tetap inovatif, tetap kreatif, dan dia tetap menciptakan keunikan, ada unical. Jadi ketika dia sudah menciptakan itu, artinya ini harus tetap ada inovasi. Nah, itu yang inti pokok dari mengapa saya mengangkat tentang Blue Ocean ini, dan saya yakin yang Blue Ocean ini akhirnya nanti secara konseptual penelitian ini tidak hanya terjadi di IAIN Tulungagung, tapi ini bisa lepas dari lokasi karena masing-masing perguruan tinggi pasti memiliki strategi. Mungkin strateginya Blue Ocean-nya sama, tapi dia memiliki terobosan-terobosan baru yang merupakan peluang-peluang untuk mengisi Blue Ocean tadi yang berbeda-beda. Nah, dalam penelitian saya memang mengkaji dalam tiga fokus ya, tiga pertanyaan penelitian yang merupakan fokusnya, yaitu tentang bagaimana terobosan dalam proses rekrutmennya, kemudian bagaimana proses brandingnya, dan yang terakhir adalah bagaimana dalam menjalin networking. Artinya ternyata di IAIN Tulungagung ini hal yang menarik ya, hal yang menarik itu dalam proses rekrutmen yang mungkin terobosan-terobosan baru yang tidak dijalankan oleh lembaga lain, mungkin next dilewati operator sampai pada yang hasil dan pembahasan analisis. Bisa ini di next layarnya. Nah, next lagi hasil pembahasan analisis bawahnya. Nah, ini strategi Blue Ocean ini yang pertanyaan penelitian yang pertama, bagaimana dalam terobosan baru ini menawarkan berbagai macam jenis
jenis apa jurusan program baru, kemudian menyuguhkan berbagai macam program-program yang merupakan diferensiasi. Next lagi, next, bisa next lagi, host moderator, next, materi presentasinya. Nah ini, terobosan yang merupakan diferensiasi itu di sini misalkan ada program injeksi madin dalam kurikulum perkuliahan. Ketika ada injeksi program madin ini merupakan terobosan baru yang perguruan tinggi lain itu belum ada yang melakukan sama sekali. Nah ini akhirnya banyak yang studi banding ke sini dicontoh, dan ingat ini nanti lama-kelamaan kalau sudah banyak yang mencontoh, ini nanti akan menjadi red ocean. Kalau sudah red ocean, artinya sebuah perguruan tinggi itu harus mengalami inovasi terus, dia harus melakukan dinamika terus supaya dia kembali kepada wilayah ranah yang blue ocean tadi. Selain itu ada pula yang ini terobosan baru, yaitu beasiswa bagi anak yatim dan juga beasiswa full UKT bagi mereka yang penduduk bina lingkungan yang mereka AKTP-nya asli tempat di mana perguruan tinggi itu didirikan. Ini di tempat lain belum ada sama sekali. Di perguruan tinggi lain belum ada sama sekali. Ini merupakan terobosan baru lagi. Bahkan ini sempat juga ada ada spirit intangible yang muncul di dalamnya. Kalaulah kita misalkan menyekolahkan anak yatim, yakin doa-doa mereka itulah yang membuat besarnya sebuah lembaga pendidikan. Termasuk juga ketika sebuah lembaga pendidikan itu dibangun di lokasi di tanahnya itu, mengapa orang-orang di sekitar tanahnya itu tidak bisa menikmati lembaga pendidikan itu, dan mereka itu harus bisa menikmati karena lembaga pendidikan itu hadir di situ. Ya seharusnya penduduk yang asli di situ juga dia menikmati pendidikan secara gratis di tempat di mana lembaga pendidikan itu didirikan. Itu terobosan baru yang lembaga lain belum ada. Terus ada lagi ini, membangun spirit internal tentang ini, kampus dakwah dan peradaban. Dalam kampus dakwah dan peradaban, ini yang menarik lagi adalah kata kunci dari strategi Blue Ocean itu adalah ada spirit nilai yang ditanamkan. Nah, nilai yang ditanamkan ini tidak bisa hanya ada pada sekelompok atau beberapa elemen dari lembaga pendidikan yang ada di lembaga perguruan tinggi itu, tapi harus menyeluruh semua yang ada, warga, semua yang terlibat, semua personil yang ada dalam lembaga pendidikan itu harus memiliki spirit, memiliki nilai yang ditancapkan sebagai pijakan dari Blue Ocean itu sendiri. Apa itu nilai yang ditanamkan? Nilai yang ditanamkan adalah kampus dakwah dan peradaban. Ini akhirnya nanti berkembang terus. Terus ada lagi selain itu adalah ini, kampus itu ada terobosan baru yang telah dipaparkan, yang telah ditanamkan, dibangun di perguruan tinggi, terutama YN Tulungagung, yaitu kampus sebagai ini, ada paradigma produksi pengetahuan dan kemanusiaan, ya. Nextnya ada ya. Aktualisasinya adalah kampus pluralis, kampus sebagai pusat kajian, kampus sebagai center dari seluruh aktivitas di masyarakat. Misalkan siapapun masyarakat yang ingin menggunakan kampus, welcome, silahkan. Siapa saja tanpa ada retribusi untuk pembayaran tertentu. Dan ini sudah dibuktikan oleh kampus YN Tulungagung bahwa kemarin ada grebek Bhinneka Tunggal Ika, itu dari kepercayaan manapun semua berkumpul di YN Tulungagung. Terus kemudian dari ormas atau organisasi apapun yang ingin mengadakan kegiatan, silahkan, YN Tulungagung terbuka luas. Kemudian ada pula ini pasar malam. Kemudian ada ini menunjukkan kampus itu juga kampus yang moderasi, kampus yang pluralis. Artinya kampus walaupun namanya YN Tulungagung, dia tidak eksklusif hanya untuk orang-orang Muslim saja. Bahkan saya kemarin sempat ada quote dari
leader, dari top leader yang menyatakan bahwa jangankan siapapun, jangankan masyarakat awam atau orang non-muslim yang mau mengadakan kegiatan di kampus IAIN Tulungagung, bahkan setan atau jin pun kalau mau mengadakan musyawarah katanya di IAIN Tulungagung, saya akan membuka lebar. Itu pernyataan dari top leader yang menunjukkan bahwa kampus IAIN Tulungagung ini memang siap menjalani perubahan. Kampus IAIN Tulungagung itu memang berbeda dengan yang lain. Kampus IAIN Tulungagung memang menjalankan strategi Blue Ocean. Terlebih yang terbaru, tapi ini belum masuk dalam penelitian saya, yang sekarang ini karena adanya pandemi COVID-19 ini, IAIN Tulungagung itu satu-satunya perguruan tinggi yang mempersilahkan rusunawanya dipakai untuk tempat isolasi orang OTP atau ODP COVID-19. Itu yang ya saya kira itu secara saya sampaikan secara singkat. Kalau nanti ingin jelasnya mungkin nggak mungkin kan saya akan menjelaskan di sini terlalu banyak, tapi yang hasil penelitian saya yang di sini yang membedakan dengan yang lain mungkin nanti akan saya sampaikan di akhir saja, yang tentang perbedaan skema 4 langkah ini yang dipaparkan di sini. Ada perbedaan antara lembaga profit dengan lembaga non profit. Ya, saya kira itu dari saya, cukup nanti dijelaskan. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak Bu Dr. Husnul Khotimah. Baik, para peserta lecture series yang saya hormati, ternyata sudah hadir di tengah kita salah satu narasumber, yaitu Bapak Dr. Shokib, MPDI. Alhamdulillah kemarin sudah lolos ya untuk pengajuan guru besarnya. Yang ini juga satu tim dengan Bapak Dr. As'aril Muhajir dalam riset yang sudah dilakukan. Untuk itu, waktu saya berikan kepada Bapak Dr. Shokib MPDI yang saat ini menjabat selaku Ketua Jurusan PPA di S1. Baik, saya persilakan kepada Bapak Dr. Shokib, waktu kurang lebih 10 menit Pak Shokib. Monggo Pak Shokib. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, saya di sini satu tim dengan Pak As'aril dalam penelitian tentang daya saing dan perubahan kelembagaan IAIN Tulungagung dan juga IAIN Kediri. Jadi saya hanya melengkapi, tadi sudah disampaikan secara panjang lebar oleh beliau tentang perubahan-perubahan strategi dan sebagainya. Saya sedikit akan menambahi tentang teori yang melandasi adanya perubahan itu. Jadi ada landasan yang kita gunakan dalam mengadakan perubahan dari IAIN, dulu dari STAIN, kemudian berubah menjadi IAIN dalam waktu dekat. Insya Allah, mudah-mudahan Allah mengabulkan, kita akan berubah menjadi WIN. Ya. Oke, ya, amin. Jadi yang pertama, saya menggunakan teorinya Kurt Lewin. Kurt Lewin sebagai bapak manajemen perubahan yang dikenal dengan unphrasing, changing, dan rephrasing. Jadi yang pertama itu unphrasing, itu sebuah proses penyadaran tentang perlunya untuk berubah. Itu yang mendasarinya. Yang kedua, changing, itu langkah berupa tindakan yang nanti akan kita gunakan untuk merubah dari STAIN, dari IAIN ke WIN. Kemudian refreshing itu membawa kembali organisasi kepada keseimbang. Itu yang pertama. Yang kedua, teori perubahan dari Tyagi. Tyagi itu kalau kita sederhanakan, itu meliputi tentang bagaimana mendefinisikan sebuah masalah yang terjadi dalam sebuah lembaga itu. Ya. Kemudian Tyagi juga mengatakan intisari dari teorinya adalah proses penyelesaian masalah. Artinya ketika kita mau berubah dari STAIN, dari IAIN ke WIN, itu proses penyelesaian masalah seperti apa. Itu Tyagi. Yang ketiga, mengimplementasikan perubahan. Perubahan yang terjadi di lembaga itu diimplementasikan. Kemudian dikatakan mengukur, mengevaluasi, dan mengkontrol apa-apa yang setelah dilakukan. Itu yang kedua dari Tyagi. Yang ketiga, teori perubahan Geithner dan Kenichi.
tadi juga disampaikan, kalau tadi saya agak terlambat, oleh sebab itu saya akan menjelaskan tentang teori itu tadi. Yang pertama, input. Masukan sebagai pendorong bagi terjadinya proses perubahan. Di input yang terjadi, misalnya dari mahasiswa, dari para dosen, dan sebagainya. Kita menganalisanya juga dari situ. Target element of change, komponen organisasi yang perlu diubah, itu apa saja yang ada di lembaga itu. Makanya saya dengan Pak Asaril itu melihat dari dekat, baik di IAIN Kediri maupun di IAIN Tulungagung sendiri, tentang komponen organisasi perlu diubah seperti apa untuk menyongsong terjadinya perubahan ke UIN itu. Kemudian yang keempat, output, hasil akhir yang diinginkan dari suatu perubahan. Itu dari Gardner dan dari Kenichi. Kemudian ada teori juga yang mendasari dari teori perubahan Berners, yaitu intisarinya ada 3, incremental model of change, yaitu perubahan merupakan suatu proses yang berlangsung secara bergantian pada masing-masing bagian dalam organisasi secara terpisah. Yang kedua, punctual equilibrium models, ini model keseimbangan terpotong terjadi bila aktivitas organisasi itu menunjukkan stabilitas dalam jangka yang panjang. Yang ketiga, transformation model, model perubahan yang bertujuan untuk menjaga organisasi agar tetap survive. Jadi, IAIN Kediri, IAIN Tulungagung bagaimana tetap bisa berkembang, kemudian nantinya juga berubah menjadi UIN. Dan teori berikut adalah teori perubahan Conner. Yang pertama, resilience, itu mempunyai kapasitas lebih besar untuk kembali setelah menghadapi guncangan. Ya, setelah ada guncangan dari sana sini, kita tetap punya daya tahan. Yang keduanya adalah of change, yaitu sifat perubahan atau pola pendukung pertama yang terkait dengan itu. Kemudian yang ketiga, proses of change itu tadi, mengubah keadaan sekarang menuju keadaan yang diharapkan melalui mekanisme yang transisi. Kemudian yang terakhir adalah Victor Ten, teori perubahan Victor Ten itu membuka pikiran, menenangkan hati, memungkinkan untuk bertindak benar menghargai prestasi. Prestasi dari dosen, prestasi dari mahasiswa kita hargai. Sementara itu, terima kasih. Nanti kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Prof. Oke, jadi para peserta lecture series yang saya hormati, demikian tadi penjelasan dari ketiga narasumber kita di pagi hari ini. Jika di penelitian pertama yaitu Pak Sokip dan juga Pak Yai Asaril ini membahas tentang bagaimana dua kampus yaitu IAIN Tulungagung dan IAIN Kediri begitu, kemudian dilengkapi oleh Bu Dr. Husnul Khotimah yang membahas fokus pada IAIN Tulungagung. Nah, saya kira banyak gambaran-gambaran yang kita dapatkan bagaimana sebuah kampus bisa eksis yang kemudian nanti bisa berkembang. Nah, saya kira salah satu juga bukti bagaimana kampus IAIN Tulungagung ini merespon dinamika tersebut begitu, perubahan dari kepangkatan seorang dosen. Bagaimana kampus, bagaimana pimpinan di kampus ini betul-betul begitu memberikan support yang sangat besar agar dosen ini selalu meningkatkan dari sisi kepangkatannya. Termasuk kedua narasumber kita yang sudah memberikan risetnya tadi ini, ya ini Pak Dr. Sokip yang sudah sebentar lagi SK turun tentang guru besarnya, profesornya, kemudian Pak Dr. Kiai Haji Asaril ini juga sudah mengajukan dan semoga lancar semuanya, sukses semuanya. Nah, ini saya kira dinamika untuk maju, daya saing di antara kampus-kampus yang lain. Baik, untuk selanjutnya saya akan memberi waktu kepada kepada pembahas yang sudah hadir di antara kita, yaitu Bapak Dr. Muhibat MAG. Namun sebelumnya saya mengingatkan karena adanya kendala teknis kepada para peserta, nanti silahkan mengisi Google Form yang sudah disediakan, yang kemudian nanti akan kita bagi link untuk mendownload sertifikat di acara
lecture series yang ke-11 ini. Jadi kami mohon maaf sebelumnya terjadi sedikit kendala teknis, namun demikian sudah kita siapkan Google Form yang nanti bisa diisi absennya dan bisa di-download nanti. Baik, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Dr. Muhibat MAG untuk membahas dari kedua riset yang sudah dilakukan tersebut. Monggo Pak Dr. Muhibat, waktu kurang lebih 10-15 menit. Bapak Dr. Muhibat. Baik, para peserta, ini sudah dibagi link absen peserta. Monggo nanti silakan mengisi di link tersebut. Panjenengan semua nanti bisa mengakses mendownload begitu sertifikat dari acara lecture series yang ke-11 ini. Kembali kepada Bapak Dr. Muhibat MAG. Sudah tersambung? Bapak Dr. Muhibat. Sinyalnya mungkin ini ya. Mungkin begitu Pak Dr. Sokip. Ya. Belum tersambung Pak Muhibat? Halo. Assalamualaikum Pak Muhibat, tadi sudah nyambung. Pak Muhibat bisa masuk? Belum tersambung Pak Muhibat? Baik, karena Pak Muhibat belum tersambung, sambil menunggu beliau, saya memberi waktu kepada Bapak Dr. As'ali untuk menambahkan penjelasan, saya kira materi sebentar sambil menunggu Bapak Muhibat. Saya taat kepada moderator aja. Ampun ya. Jika tidak taat nanti kewalet saya. Baik, saya kira ini para peserta saya sudah bahasa Tulungagunnya sudah nginceng tadi. Mayoritas itu mahasiswa saya yang ada di S2 atau S3. Ada juga yang pengelola perguruan tinggi, Pak Moderator. Oh, iya. Iya. Jadi yang masih sekolah tinggi, saya mohon siap-siap untuk melakukan transformasi. Kata Kurt Lewin itu berubah itu penting. Maka kita harus berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin itu kata Yai Nafis. Nek kata orang Jawa, nek kepingin owah ya obah. Satu. Jadi teorinya Lewin itu yang kita pakai untuk analisis dan pembahasan penelitian ini itu sebenarnya di bahasa Jawa juga ada. Nek kepingin owah ya obah itu Mas Nafis. Yang kemudian tolong yang masih sekolah tinggi itu siapkan aja beberapa persyaratan yang harus, menurut saya ini teknis Pak, nggak ilmiah. Tapi yang ilmiah itu lahir dari yang teknis ini Pak. Siapa yang bisa melahirkan sesuatu yang ilmiah kalau teknisnya nggak diikuti kan gitu kan. Jadi yang masih sekolah tinggi, itu saya ada paling tidak A, B, C, D, E, F, G, H, I, ada 9 persyaratan. Ya, itu berlaku untuk mana? Itu peraturan didikti Pak, yang diikuti oleh Kemenag juga. Yang pertama harus punya RIP. Jadi syaratnya Kurt Lewin bisa berubah itu ya nggak ngawur. Kalau berubahnya ngawur itu bonek namanya. Itu kalau berubah ngawur namanya bonek. Tapi kita sebagai akademisi dan sivitas akademika kampus, maka perubahan yang dilakukan meskipun berbasis teorinya Kurt Lewin, maka kita harus melakukan perubahan sesuai dengan ketentuan. Jadi yang pertama kampus itu harus punya ini rencana induk pengembangan. Kalau perubahan itu nggak masuk dalam rencana induk pengembangan, maka ya nggak mungkin bisa disetujui oleh Kemenag. Bahkan kalau universitas sampai ke 2 kementerian, bahkan 3, Menpan ke 1, lalu Kemendikbud sekarang yang 3 adalah Kementerian Agama sendiri sebagai pembina kita. Kemudian yang kedua,
punya dokumen kurikulum di masing-masing prodi, Pak. Ini terutama ini ada Pak Yasin Trenggalek itu saya tahu itu. Yasin itu dulu pernah kuliah dengan saya. Jadi yang lain nggak saya sebut karena nggak mentas lah. Itu Pak Muhibat sudah on itu. Oke, siap. Saya Pak Muhibat, ya. sudah Monggo, siap lanjut. Pak Muhibat? Ya. Oke, ya. Oh, J, Terima monggo. kasih. Waktu saya berikan kepada Bapak Dr. Ya, Muhibat. Ya, kurang lebih 10 menit ya Pak. Oke, terima Dokter, kasih. monggo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Terima kasih atas kepercayaannya mengundang untuk bergabung dan berbagi ilmu dengan Prof. Asari dan Prof. Sokib dan Bu Hajah Husnul dan tim kawan-kawan di Tulungagung yang luar biasa. Sebenarnya menarik di Pak Prof. Asaril ini. Jadi dulu pernah waktu tahun 90-an saya kuliah dengan Prof. 99 Prof. Zainuri dari UIN Surabaya terkait dengan perubahan kelembagaan ini. Yang pertama ada aspek cita-cita dan aspek kelembagaan. Nah, aspek kelembagaan ini nampaknya lebih lancar dari aspek cita-cita. Aspek cita-cita itu pendekatan keilmuannya ini yang saya kira masih hampir seragam. Jadi ini saya kira perlu juga diakomodir. Umpamanya di situ ada 4 pendekatan keilmuan yang dibangun di PTKIN. Pertama adalah pendekatan konflik, bahwa ada umum sama agama sendiri-sendiri. Kemudian ada pendekatan independensi, konflik gitu ya, independensi, semua berjalan tanpa menyentuh satu sama yang lain. Kemudian yang ketiga ada pendekatan dialog. Nah, ini hanya sekedar dialog saja, belum sampai terbentuk sesuatu yang baru. Nah, kemudian yang terakhir integrasi. Nah, ini yang menyebar ke seluruh PTKI dan hampir semuanya hampir sama. Nah, ini saya kira dari 2 PTKI yang sudah diteliti ini, saya ingin ini juga disisipkan. Sebenarnya pendekatan keilmuan yang dibangun itu sudah orisinil dari 2 PTKI itu atau juga mengadopsi yang sudah berkembang lebih dulu seperti yang dibahas oleh mungkin Pak Prof. Amin Abdullah atau dari Win Malang dan lain sebagainya. Saya kira distingsi kelembagaan aspek cita-cita dari 2 PTKI ini saya kira juga perlu dimunculkan. Sehingga nanti yang seperti yang penelitian Prof. Asaril ini itu kan aspek teknis ya. Jadi kalau saya baca yang aspek cita-citanya saya kira juga perlu dimasukkan. Sehingga kayaknya kita itu terhipnotis dengan perubahan kelembagaannya ini saja. Jadi IAIN nanti akan begini, jadi UIN akan jadi begini. Kalau kita beberapa kampus di Eropa umpamanya atau di Barat, mereka kayaknya perubahan kelembagaannya itu tidak begitu penting. Institut tapi kalau bisa tingkat dunia itu kan tidak ada persoalan. Apakah kita juga harus menganggap bahwa untuk subpad itu harus universitas, kelembagaan harus besar? Nah, saya kira itu tidak perlu seragam. ITB itu kan tidak cita-cita pengen jadi universitas, tapi nah ini saya kira pada aspek cita-cita saja keilmuannya yang mau dikembangkan. Sehingga distingsi Tulungagung dengan yang lain itu sangat saya kira juga. Kemudian yang dari Dr. Kusno saya kira juga sangat menarik dan Tulungagung sudah berhasil dalam hal ini. Hanya saja saya ingin ada uraian sedikit terkait dengan yang Laut Merahnya ini. Laut Merah ini kan bertarung habis-habisan berdarah-darah antara sama PTKI. Ini saya kira juga harus ada uraiannya sehingga berdarah-darahnya itu di mana? IAIN Tulungagung, IAIN Kediri, IAIN Ponorogo dan lain sebagainya. Ini kan mestinya harus ada pendahuluan terkait dengan yang nama Laut Merahnya ini tadi. Kemudian terkait dengan, karena nanti pendekatannya kan beda. Kalau umpamanya dia itu Laut Merahnya itu, maka ketika ketemu antara
kelemahan dengan kekuatan, maka mereka akan berusaha untuk menguatkan kelemahan dan mengambil kesempatan itu. Sementara kalau di blue ocean strategi itu kan enggak, mereka mengambil sesuatu yang baru. Jadi mereka meninggalkan semuanya, meninggalkan yang sudah tren itu. Jadi saya sepakat dikatakan kalau kebanyakan komponen kakak studi banding ke IAIN Tulungagung, maka nanti akan terjadi yang namanya laut merah, ratusan itu. Nah, maksud saya itu ketika sudah blue ocean strategi itu, apakah semua keluarga besar IAIN Tulungagung itu dan pimpinan menyadari bahwa mereka sudah menerapkan yang namanya blue ocean strategi? Apakah juga itu hanya bidikan peneliti? Ini saya kira perlu ada riset yang menguatkannya secara sehingga nanti IAIN Tulungagung betul-betul sudah melaksanakan yang namanya blue ocean strategi. Nah, salah satu diantaranya adalah tadi ada menginjeksi madin dan sebagainya. Dan ini saya kira tidak ada. Intinya bahwa ketika melaksanakan blue ocean strategi, yang dilakukan itu tidak pernah dilakukan dan tidak pernah dipikirkan oleh kampus lain. Jadi ada poin-poinnya tertentu. Nah, pertanyaan saya yang terakhir nanti, apakah animo mahasiswa yang besar ke Tulungagung itu karena strategi itu? Perlu diadakan survei. Ini Pak Saril ini ahlinya untuk mensurvei mahasiswa. Kemudian yang kedua, brand yang dibangun tadi itu juga perlu dimasukkan dalam instrumen survei tadi. Apakah teman-teman yang ke IAIN Tulungagung karena memang sudah dia terinjeksi oleh brand nilai tadi yang dibangun oleh Tulungagung, baik kampus dakwah dan peradaban. Atau memang, nah ini ya, atau memang ya karena memang daerahnya dekat di situ. Jadi pilihan-pilihan ke situ itu apakah betul-betul itu didasarkan pada blue ocean strateginya itu, apakah memang karena banyak pilihan sehingga menurut saya Bu Kusnul nanti penelitian ini bisa dilanjutkan dengan meneliti tentang preferensi mahasiswa IAIN Tulungagung yang mendaftar di situ, apa dasar-dasarnya, apakah tadi item-item yang sudah disampaikan terkait dengan blue ocean strategi atau ada yang lain. Ini nanti untuk betul-betul menguatkan temuan daripada Ibu Kusnul tadi. Dan memang saya sepakat apa yang dibangun oleh Tulungagung itu sudah terdengar di mana-mana. Tulungagung sangat progresif, gitu, kemudian sangat responsif sehingga semuanya kayaknya lebih maju daripada yang seperti yang lain. Umpamanya sebentar lagi UI, sementara yang lain itu masih belum memikirkan tentang itu. Ini saya kira apakah bagian daripada blue ocean strategi atau ada faktor lain, ya, yang karena kalau menurut teorinya Asmadiasa memang ada santrinisasi masyarakat Muslim menengah ke atas, dan itu terjadi mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Kalau ini yang terjadi berarti memang semuanya bergerak ke sana. Kalau semua bergerak ke sana, itu bisa jadi kemudian blue ocean strategi tadi bisa dipikirkan kembali. Apakah memang betul-betul karena itu atau betul-betul karena yang lain. Bahwa kalau syarat-syarat blue ocean strategi yang dilakukan oleh Tulungagung saya sepakat sudah terpenuhi. Ya, saja mungkin kalau ada faktor lain itu saya kira nanti juga perlu dilihat. Sehingga nanti kampus-kampus yang lain bisa berpikir tentang blue ocean strategi yang lain. Mungkin itu catatan saya, semuanya sangat hebat dan berdasarkan pengalaman saya ketika mendapat kuliah tentang perubahan baik cita-cita kelembagaan maupun bagaimana marketing yang dijalankan oleh masing-masing kampus, itu hanya saja seperti itu. Dan semuanya saya kira sudah sangat luar biasa. Terima kasih. Itu sedikit catatan saya.
dan sharing saya dengan saya banyak mendengar itu, dan nanti insya Allah bisa kita tiru, dan nanti kalau kita tiru nanti akan menjadi yang namanya laut merah tadi, sehingga kita berjuangnya berdarah-darah karena kita memperebutkan yang sama dengan strategi yang sama. Itu yang belum benar. Kalau IN Tulungagung itu bisa menciptakan strategi yang beda yang tidak pernah dipikirkan orang lain atau kampus lain, itu saya kira luar biasa. Mungkin itu ada kurang lebih, sama maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dr. Muhibat atas tanggapannya. Saya kira ada beberapa catatan tadi, di antaranya terkait distingsi kelembagaan tadi itu. Kemudian yang kedua, antara Laut Merah, Red Ocean dengan Blue Ocean tadi itu, apakah strateginya seperti apa. Kemudian yang ketiga, survei, lebih pada survei, bagaimana animo mahasiswa, apakah memang betul-betul karena strategi yang dilakukan oleh kampus-kampus tersebut, atau hanya memang karena letak geografis yang dekat, murah, dan sebagainya begitu. Baik, untuk selanjutnya, waktu saya serahkan kepada kepada narasumber untuk menanggapi secara singkat begitu. Baik. Dari pembahas Pak Dr. Muhibat. Bapak Dr. As'alin, kami persilakan. Terima kasih, saya diberi kesempatan terlebih dahulu karena memang tadi perintah terlebih dahulu. Jadi urut aja ya. Ada Pak Haji Muhibat, Syekh, terima kasih. Banyak masukan yang kami peroleh juga. Ternyata sharing dengan beliau ini setiap kali waktu ada juga yang baru. Karena office mind ini masih banyak kira-kira beliau. Yang pertama yang perlu saya garis bawahi, aspek kelembagaan dan aspek cita-cita. Jadi cita-cita keilmuan. Jadi sebagaimana judul kami, dinamika perubahan kelembagaan, sungguh ini kami masukkan untuk penelitian berikutnya, Ustadz. Ya, very good itu memang bagus untuk penelitian merangsang kami penelitian berikutnya. Ini ada Pak Agus Zainul ini yang ahli cita-cita keilmuan. Saya kira saya tunggu komentarnya itu beliau nanti. Jadi itu menantang judul baru Pak Prof. Muhibat. Insya Allah gitu. Kami memang mengambil judul dinamika perubahan kelembagaan itu banyak faktor yang mempengaruhi sehingga itu masih sebatas ke dinamika perubahan kelembagaan. Untuk cita-cita keilmuan yang ada 4 pendekatan menurut Yai Muhibat tadi, konflik, independensi, lalu dialog, sampai integrasi. Yang integrasi ini Pak, kami kalau mau pindah ke UIN itu kalau nggak ada integrasi keilmuan, itu ada yang kurang. Jadi jujur saja, kalau sudah universitas itu adalah harus multi knowledge, ya, multi science, multi apapun lah gitu. Pak Agus itu yang multi ini paling ahli. Jadi saya minta tolong nanti Pak Agus ada kesempatan untuk bicara itu. Ya, kemudian yang ini Pak Dr. Muhibat, kami ingin sebenarnya apa yang dilakukan oleh Tulungagung dan Kediri sama-sama punya nafsu dalam tanda petik untuk menciptakan sesuatu yang origin. Ya, originally one itu penting memang. Jadi apa yang dicita-citakan itu mungkin dibalik, Ustaz. Jadi kepingin kita original kemudian ini. Kemudian insya Allah kami tidak bermaksud mengadopsi dari manapun. Mudah-mudahan khususnya Tulungagung ya, karena ini belum masuk pada ranah penelitian ilmiah kami, hanya maka Tulungagung ini punya nafsu yang sangat tinggi untuk menciptakan originalitas sesuatu yang harus diciptakan lahir dari IAIN Tulungagung. Ini berkaitan dengan buku tadi ya, ada injeksi bersama. Terima kasih Pak Nafis, masih ada narasumber yang lain untuk ditanggapan. Terima kasih Dr. Muhibat. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Bapak Dr. As'arin. Untuk selanjutnya, Bapak Dr. Sokip ada tambahan? Ada respon Bapak Dr. Sokip? Halo? Baik, ya. Saya kira. Monggo. Ya, sedikit saja. Setelah mencermati, di antara 2 lembaga, IAIN Kediri, IAIN Tulungagung, memang masing-masing mempunyai strategi
untuk berubah, beralih status paling tidak seperti itu. Cuma IAIN Tulungagung sendiri itu mempunyai tawaran-tawaran yang barangkali tidak dimiliki oleh kampus yang lain dalam rangka perubahan itu. Banyak sudah tahu di medsos, sudah banyak beasiswa yang ditawarkan di IAIN Tulungagung, anak yatim, kemudian orang yang kurang berkemampuan, punya prestasi, sekali diakomodir sehingga dapat beasiswa. Kemudian lingkungannya di Tulungagung juga ramah sekali. Masih kampusnya sebenarnya ada di desa, pelosok kandang gitu kan. Tapi kota, gitu loh. Desa tapi kota. Sehingga dari Malang dekat, dari Kediri dekat, Trenggalek dekat, Pacitan dekat, seperti itu. Jadi orang-orang langsung meloncat, misalnya di utara Surabaya itu meloncat ke Tulungagung. Selain itu juga memang banyak sekali akreditasi yang sudah dicapai di IAIN Tulungagung. Misalnya jurusan yang saya pimpin ya PBA itu juga A misalnya akreditasinya. Kemudian PAI juga A, yang pasca sarjana juga yang A. Sebab itu itulah yang barangkali menjadi daya tarik, daya saing sehingga waktu dekat kita akan cepat berubah. Kemudian ditambah lagi dengan adanya dorongan dari pimpinan untuk para dosen segera mengurus kepangkatannya untuk naik ke jenjang lebih tinggi. Saya pikir itu Pak Ketua. Terima kasih. Masih banyak yang lain. Baik. Terima kasih Bapak Sokip. Waktu selanjutnya saya berikan kepada Ibu Dr. Husnul Khotimah untuk menanggapi dari pembahas tadi. Monggo Bu. Baik, terima kasih. Ada itu tadi pembahasan dari Bapak Yai Dr. Mufibat. Ya. Jadi itu tadi ada masukan dan juga ada tanggapan. Masukan tadi yang saya paling tertarik yang itu, Pak. Masukan untuk mengadakan penelitian lagi bisa ditindaklanjuti tentang preferensi mahasiswa IAIN Tulungagung ketika dia masuk di IAIN Tulungagung itu karena apa. Nah, ini kayaknya bisa menjadi topik tema penelitian di tahun 2020 ini, apalagi ini saat-saat yang paling pas ya pada saat pandemi COVID ini. Apakah faktanya juga pendaftar di IAIN Tulungagung sampai saat ini juga sudah masuk urutan ke-8. Jadi kita di bawah kita itu ada yang UIN. Berarti artinya animo masyarakat terlihat ya ini sudah sangat tinggi sekali, tapi kita tidak tahu itu nanti dia tertarik ke IAIN Tulungagung itu karena apa? Apakah karena Blue Ocean itu atau karena apa? Ini kan. Nah, ini yang saya sangat-sangat menerima masukan ini. Ini bisa nanti dijalankan di penelitian tahun 2020 ini ya. Mungkin penelitian mandiri atau bagaimana ini bisa. Oke, itu masukan itu saya terima dan saya sangat antusias. Dan mungkin ini para audiens, para ini yang ikut bergabung dalam webinar ini banyak juga mahasiswa pasca IAIN Tulungagung. Mungkin juga ada hal-hal tema-tema itu bisa kalian semua ambil ya, ada sisi apa yang mungkin ruang apa yang bisa diambil, ini mungkin bisa menginspirasi semua jamaah webinar ini ya. Oke, baik, selanjutnya tentang tadi ya, ada hal yang menarik. Kenapa ini yang diteliti hanya Blue Ocean-nya? Ada kenapa yang Red Ocean-nya itu kurang begitu dikaji ya? Ini menarik juga, bisa juga diambil dari sisi yang lain untuk penelitian pada fokus tertentu untuk mengkonversikan sisi Red Ocean-nya bagaimana, Blue Ocean-nya bagaimana. Tapi perlu saya sampaikan bahwa sebetulnya penelitian ini saya tidak terpaku pada lokasi. Misalkan kenapa ini saya mengambil lokasi IAIN Tulungagung, karena saya memang melihat fenomena di IAIN Tulungagung seperti tadi sudah dideklirkan oleh Bapak pembahas ya pembahas. Memang sudah IAIN Tulungagung sudah gaungnya tengah di mana-mana. Tapi sebetulnya hakikatnya saya tidak ingin penelitian ini hanya karena lokasi di IAIN Tulungagung. Artinya kita bisa mengambil secara konseptualnya. Ini loh yang namanya strategi Blue Ocean yang mungkin bisa diterapkan pada lembaga
pendidikan yang lain. Jadi kalau ingin berkembang, ingin mengalami lembaga pendidikannya itu ingin ada dinamika perubahan, jalanlah strategi yang kayak apa? Ya strategi Blue Ocean itu yang bisa dijalani ya. Jadi strategi-strategi di mana ada peluang-peluang baru yang bisa dimasuki, ada ruang pangsa pasar baru yang tempat lain itu belum melakukan. Nah, ini menjadi daya tarik, menjadi diferensiasi, menjadi unikel dari lembaga pendidikan. Dan kenapa tidak mengangkat Red Ocean? Karena Red Ocean itu nanti adalah kayak ini, strategi yang digunakan itu misalkan di lembaga pendidikan ini mengadakan ini. Contoh kecil misalkan di lembaga pendidikan di daya saing antara lembaga pendidikan sesama MI misalkan ya. MI ini dia ada target, lulus ini dia hafal ini, lulus ini hafal ini. Kelas ini dia targetnya menghafal ini, dia bisa bacaan sholat, dia bisa berapa juz dan sekian. Itu akan ditiru oleh lembaga pendidikan lain. Kalau sudah ditiru, itu sudah Red Ocean, artinya nanti kalau mau merebut pangsa pasar, ini sudah bukan lagi hal yang diferensiasi suatu perbedaan lagi. Ya, makanya ini kata kuncinya itu tetap pada top leader. Misalkan top leader sebagai penggerak, ya inisiatornya bisa dari siapapun. Tapi ini ada yang bisa menggerakkan, terutama kata kunci top leader bisa menggerakkan. Terus kemudian bagaimana Blue Ocean itu supaya tidak menjadi Red Ocean. Misalkan tadi, ketika ada program-program, contohlah di IAIN Tulungagung ada injeksi program Madin dalam kurikulum di kampus misalkan, bagaimana supaya itu nanti tidak terjadi Red Ocean, maka sebuah lembaga pendidikan tidak boleh stagnan berhenti di situ, dan dia harus mengalami inovasi, dan inovasi itu dasarnya adalah pijakan nilai. Nah, nilai yang terus mengalami inovasi itu sebetulnya adalah landasan awal yang menjadi pijakan dari Blue Ocean itu sendiri. Artinya ketika lembaga pendidikan itu nanti sudah mengalami perubahan, terus kemudian kok mengalami stagnan, berarti dia sudah berada pada pertarungan Red Ocean. Dia tidak akan bisa melanjutkan pada Blue Ocean lagi. Jadi strategi Blue Ocean itu akan ini sudah bercampur warnanya menjadi merah tadi. Sudah tidak ada keunikan, tidak ada ini. Makanya inovasi yang berpijak pada nilai perubahan itu yang dibutuhkan sebagai dasar pijakan dari Blue Ocean. Ini tidak terikat pada lembaga atau lokasi IAIN Tulungagung. Artinya ini bisa diadopsi oleh lembaga pendidikan lain kalau mau melakukan perubahan, mau melakukan dinamika. Saya kira itu yang bisa diambil dari sini. Masukan tadi saya sangat sangat apresiatif. Yai, nanti insya Allah bisa dilanjutkan pada penelitian berikutnya. Saya kira itu jawaban. Terima kasih Bu Dr. Husnul Khotimah. Para peserta yang saya hormati, untuk selanjutnya kita buka ruang dialog, tanya jawab begitu. Silakan bagi para peserta yang ada pertanyaan dan sebagainya bisa raise hand, kemudian nanti kita tunjuk, ataupun ada juga yang menulis di grup chat. Baik, saya lihat di sini sudah ada satu Bapak Dr. Agus Zainul Fitri. Apakah ada yang lain? Jazari. Bapak Jazari. Yang kedua Bapak Dr. Jazari. Imam Jazari. Jazari. Imam Jazari itu aslinya. Ulama begitu ya. Ulama yang menentukan melengkapi harokat Quran kan Imam Jazari. Betul. Baik, di sini ada satu dari grup chat dari Bapak Ruslan Zainuddin. Ada satu pertanyaan saya kira. Dinamika perubahan kelembagaan ini sangat menginspirasi bagi saya sebagai pengelola Yayasan Qadarullah Insan Sejahtera. Bagaimanakah kita berbicara originalitas, sedangkan ilmu kita semuanya copy paste dari para guru kita. Ini satu pertanyaan di grup chat. Baik, untuk selanjutnya saya beri waktu kepada Bapak Dr. Agus Zainul Fitri untuk bertanya atau menyampaikan pertanyaan. Silakan Bapak Agus. Baik, terima kasih Pak Dr. Nafis atas waktunya. Yang kami hormati semua narasumber, saya kira tema yang saya kira cukup menarik hari ini
tentang Blue Ocean Strategy, kemudian juga tentang penelitian perguruan tinggi, saya kira yang dilakukan oleh Pak Dr. Asaril dan yang ketiga Pak Dr. Sokip ya. Saya ingin menyampaikan sharing saja, juga nanti bisa ditanggapi. Misalnya yang pertama terkait dengan teori Blue Ocean Strategy-nya Wei Chan Kim ini. Saya tadi, mohon maaf agak terlambat, mungkin nanti Bu Husnul bisa menjelaskan wilayah mana dari temuannya yang masuk Blue Ocean Strategy dari kriteria yang disampaikan. Tentu tidak semua hal itu adalah Blue Ocean Strategy. Karena prinsip Blue Ocean Strategy itu ada beberapa prinsip. Misalnya, make the competition irrelevant, membuat kompetisi itu tidak relevan. Nah, apakah kemudian perguruan tinggi itu ketika ditanya pimpinannya, mereka itu punya kompetitor atau tidak? Ketika mereka masih merasa punya kompetitor, itu belum Blue Ocean Strategy levelnya. Misalkan ketika saya telah melakukan penelitian ini sesungguhnya 4-5 tahun yang lalu juga tentang Blue Ocean Strategy. Ketika saya misalkan tanya kepada ITS Surabaya, apakah ITS Surabaya punya kompetitor? Mereka secara gamblang mengatakan, iya kami punya kompetitor. Siapa kompetitor? ITB. Sehingga kemudian karena punya kompetitor, maka standar perguruan tinggi yang menjadi kompetitor dalam tanda kutip, ya kompetitor tentu dalam makna positif ya. Misalnya sama juga ketika kemudian IAIN, mana yang dianggap kompetitor? Mungkin IAIN Tulungagung misalnya tidak menjadikan IAIN Ponorogo sebagai kompetitor, tapi barangkali menjadikan UIN di sekitar IAIN Tulungagung sebagai kompetitor. Nah ini juga prinsip yang harus diperhatikan juga untuk mengklaim ini Blue Ocean Strategy atau ini hanya sekedar inovasi dan distingsi. Maka kemudian ini memang berat untuk sampai pada kesimpulan dia itu Blue Ocean Strategy atau dia sekedar melakukan satu inovasi. Kemudian juga ada prinsip yang berikutnya yang saya kira nanti perlu disampaikan, ditanggapi. Saya kira misalkan teori tentang break the value cost trade-off. Jadi tidak membuat harga murah itu sebagai satu pertarungan dan kompetisi. Kalau kita lihat produk misalnya, mohon maaf, sabun saja. Ada sabun ketika membeli sampo, beli sabun X gratis piring misalnya. Atau gratis mangkok. Maka kemudian ini disambut oleh pesaingnya. Kalau beli sabun ini nanti gratis uang 100.000 di dalamnya. Nah ini juga menjadi wilayah-wilayah yang saya kira masih abu-abu untuk mengatakan ini wilayah betul-betul sebagai Blue Ocean Strategy atau Red Ocean Strategy. Nah, kemudian yang berikutnya terkait dengan Pak Dr. Asaril, Kiai Asaril sama Pak Sokip tentang perguruan tinggi, saya kira ada teori yang menarik untuk sesungguhnya dibaca, yaitu terkait dengan management change dan learning organizations. Jadi ada banyak yang saya lihat perguruan tinggi yang berubah menjadi baik itu sesungguhnya karena di situ ada learning organizations. Jadi organisasi pembelajar, bukan belajar organisasi. Organisasi pembelajar itu cirinya orang-orang yang ada di dalamnya itu expand their capacity. Jadi mereka berusaha untuk merubah dirinya, berlomba-lomba untuk menjadi maju. Sehingga kemudian itulah yang kemudian berdampak menjadi perguruan tinggi itu menjadi bagus. Saya kasih contoh misalnya ITB misalnya. Kenapa ITB itu menjadi perguruan tinggi salah satu yang terbaik di Asia? Ternyata individu-individunya yang banyak kemudian mengalami lompatan, mendapatkan hak paten, misalkan risetnya, ada Nobelnya, itu yang kemudian mendorong mereka sesungguhnya untuk menjadi sesuatu yang baik, ketimbang dari, mohon maaf, kadang-kadang dari organisasi atau lembaganya. Maka kemudian yang perlu didorong memang kalau mau menjadi organisasi yang bagus, memang orang-orang atau individu yang ada di dalamnya. Nah kemudian yang terakhir saya kira terkait dengan teori tentang manajemen change atau manajemen perubahan. Nah ini yang saya kira memang garisnya antara masing-masing teori harus dipertegas, mana yang disebut sebagai manajemen perubahan, mana yang disebut sebagai Blue Ocean Strategy, mana yang kita sebut sebagai learning organization. Jadi dia sesungguhnya perguruan tinggi yang kita lihat itu sedang berubah, ingin berubah dengan manajemen change, atau dia memang di tahap learning organization di mana orang-orang yang ada di dalamnya memang berkompetisi betul untuk bisa memajukan lembaga, atau memang betul-betul ada core values yang bisa kita lihat bahwa mereka memang yang kita sebut sebagai Blue Ocean Strategy. Maka menurut saya yang harus di-capture pertama adalah core values-nya. Apa core values yang dia kembangkan yang betul-betul berbeda, dan itu dibuktikan dari
paradigm daripada Wei Chan Kim yang dijadikan sebagai rujukan dari teori Blue Ocean Strategy itu kemudian dilihat secara utuh sehingga kemudian kesimpulan saya kira nanti menjadi betul-betul valid. Kita bisa menyebut memang perguruan tinggi X adalah betul-betul mengimplementasikan Blue Ocean Strategy. Saya kira itu saja. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dr. Agus. Selanjutnya saya beri waktu kepada Bapak Dr. Jaziri untuk menyampaikan pertanyaannya. Monggo Bapak Jaziri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Saya punya pertanyaan banyak, tapi sudah disampaikan oleh penanya pertama, sebagian besarnya. Hingga saya tinggal ada 2 atau 3 ini. Saya harus bertanya yang beda. Ya, ini yang pertama, saya melihat di kampus kita misalnya, tadi Bu Husnu sudah menyampaikan beberapa langkah-langkah yang memang menggembirakan karena dibanding dengan kampus lain kayaknya itu belum ada. Misalnya dia menjadi berkah bagi lingkungan, memberikan beasiswa kepada mahasiswa miskin, yang hafal Quran, yang yatim, kemudian beberapa usaha-usaha lainnya yang itu masih merupakan Blue Ocean Program. Tapi itu harus nanti berkembang terus karena kalau ditiru orang nanti akan menjadi Red Ocean ya. Saya menemukan beberapa hal yang mungkin perlu dimasukkan oleh Bu Husnul, yaitu tentang fenomena pengembangan literasi di kampus. Misalnya di Fakultas Tarbiyah itu kita punya lembaga penelitian namanya REDSI. Kemudian di Usluddin yang paling menonjol di JIR dengan Pak Akolnya. Kemudian di Fasih ada Sivinus dengan Bu Arifanya. Kemudian di FEBI apa ya, lupa saya. Iksot. Iksot ya. Ya, pokoknya sudah ada semua ya. Nah, kemudian CEP ya. Saya ingin ada pengembangan baru di bidang jurnal, karena salah satu penilaian dari kampus adalah adanya publikasi ilmiah di dalam dunia kampus, dan saya lihat kita masih sangat kurang di situ. Misalnya Tarbiyah itu ada 12 jurusan, hanya ada punya berapa jurnal? Belum ada kan, hanya di matematika, kemudian bahasa Arab, kemudian alum itu punya fakultas. Jadi yang jurusan kayak tadris bahasa Indonesia, tadris bahasa Inggris, tadris fisika, kimia itu belum punya semua. Hingga perlu digenjot nanti oleh LP2M untuk mendukungnya. Kemudian di Usuluddin itu ada 12 jurusan kalau nggak salah. Kayaknya juga belum pada punya jurnal. Di FEBI atau Fasih juga begitu, masih kekurangan banyak. Padahal salah satu indikator dari kemajuan sebuah jurusan adalah ada publikasi ilmiah dalam bentuk jurnal ilmiah. Oke. Kemudian yang kedua, kampus belum memiliki semacam keperpihakan terhadap publikasi ilmiah. Misalnya tadi sudah disampaikan oleh moderator bahwa kampus mendorong untuk kenaikan pangkat dan sebagainya gitu ya. Tapi saya sendiri secara pribadi merasakan untuk menulis di jurnal itu sekarang harus membayar. Misalnya saya ngirim ada itu 4 artikel ya, masing-masing jurnal itu harus membayar 500-an. Terus ada yang kalau di Sinta 2, Sinta 3 itu sudah 1 juta. Apalagi kalau ke jurnal internasional. Saya kemarin ngirim itu harus membayar $200. Nah, kalau kursnya
15.200 itu udah 3 jutaan lebih. Sehingga apa ya, sertifikasi habis. Apalagi kalau masuk ke yang Scopus. Scopus itu bisa sampai $800. Nah, pas saya sendiri kemarin mengirimkan, itu pas kursnya 16.000. Ya lumayan. Sehingga harus utang. Maaf. Nah, andaikan ada semacam apa ya, upaya untuk membantu akselerasi kenaikan pangkat sehingga dosen-dosen punya karya ilmiah yang bisa dipublikasikan tidak hanya di jurnal-jurnal nasional tapi sampai ke jurnal nasional. Kalau ada keberpihakan dari kampus misalnya, saya kira itu akan lebih membanggakan lagi dan kita akan beda dari kampus-kampus lain yang tidak punya misalnya dana akselerasi kenaikan pangkat. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Jazeri. Baik, selanjutnya waktu saya berikan kepada narasumber. Yang pertama Bapak Dr. Asaril Muhajir, kemudian nanti disusul Bapak Sokip, jika ada tempatnya, kemudian Ibu Dr. Husnul Khotimah. Monggo Bapak Asaril. Baik, terima kasih Pak Moderator, narasumber yang lain. Pak Sokip saya dahulu kali ya, mungkin ada tambahan dari Pak Sokip nanti. Kemudian Mas Ruslan Jainuddin, itu mungkin unmute suaranya itu di klik Mas. Halo Mas Ruslan Jainuddin, ini itu yang kiri bawah Mas, biar dengar komentar Anda nanti Mas. Halo, masuk dulu. Balik lagi. Itu ya. klik lagi. Nah, ya. Terima kasih Pak Ruslan atas antusiasmenya. Ya. Begini, Pak Ruslan ini di yayasan apa tadi? Qadarullah Insan Sejahtera. Baik, di mana itu? Jawa Barat, Pak. Bandung Barat. Oh, Bandung Barat. Baik, terima kasih Mas Ruslan. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ini. Untuk originalitas itu tidak mungkin. Kalau kita hidup ini juga meneruskan Nabi Adam. Iya. Nah, nikah juga niru Nabi Adam, rumah tangga, semua itu enggak ada yang asli, Pak. Yang paling asli original Nabi Adam. Keaslian kita itu ada ukurannya. Apa yang tidak dilakukan oleh lembaga lain terus kita melakukan. Lalu ada modifikasi sedikit. Itu juga sudah masuk original, genuine. Ya. Contoh misalnya ya Mas, di dalam lembaga taruhlah itu guru-guru PAI yang ada di lembaga Saudara Ruslan, itu di dalam mengajar Toharo. Boleh itu. Selama ini kan rata-rata Ustadz ngajar fikih syariah itu dengan Toharo hanya cerita najis mukhaffafa, najis mutawassito, najis mughalladho. Lain kali ada kolaborasi, ini sekaligus disampaikan oleh Pak Mukhibat tadi, ada kolaborasi di dalam integrasi itu. Di situ ada integrasi ilmu kimia, ilmu biologi, sama ilmu fikih tentang Toharo. Apalagi anak sekarang cerdas-cerdas tanya, kenapa sih dijilat anjing harus dicuci dengan tanah 7 kali. Itu ditunjukkan, diajak ke lab biologi, diajak ke lab kimia, betapa bahayanya kalau hanya dengan deterjen. Itu namanya genuine, dan semuanya ada integrasi keilmuan di lembaga saudara. Terus itu soal originalitas itu memang nggak ada yang asli. Ada wong kita hidup ini teruskan kok. Ya, kan ada dalilnya itu. Dunia itu daruman la darolah gitu ya. Dunia ini adalah rumahnya orang yang sebenarnya ikut punya rumah, meneruskan mbak buyutnya. Besok kita diteruskan, wis mati, orang urip terus ya mas, kayak itu. Saya kira itu, jangan khawatir soal originalitas. Pasti ada yang menilai nanti, asal kita sudah nggak niru orang lain, ada dikit-dikit, nggak usah banyak-banyak. Itu saya kira. Terima kasih ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian saya ingin komentari idenya Mas Agus Zainul Fitri ya. Sama seperti komentar saya kepada Pak Mukhibat tadi. Ini loh Mas, harus kita jadikan penelitian kembali. Ini Diktis itu sangat berharap. Apakah kampus-kampus yang sudah diizinkan untuk transformasi dari STAN KIN itu, adakah learning organization-nya, atau masih tetap seperti yang dulu, IAIN rasa setain. Itu kan ya cuma-cuma aja. DIPA-nya dinaikkan, lalu anggaran untuk penelitian dan dosennya itu juga naik, semua naik, tetapi tidak ada
perubahan apapun. Ya, saya setuju dengan ada bukunya Mas Agus disebutkan tadi, ada learning organization sama apa tadi, manajemen apa tadi Pak Agus? Manajemen change. Ya, manajemen change. Ya. Jadi itu insya Allah, ayolah kita berkolaborasi. Yang nggak hanya neliti yang ada di sini Pak Agus, bahkan yang kelas UIN kita ini, mohon maaf, ada yang memandang sebelah mata. Wong UIN itu anugerah, mau nyanyi UNER di UIN Surabaya Timur ya susah lah gitu nama besarnya. Jadi bagaimana ada nggak perubahan-perubahan, terutama memanfaatkan pendekatan yang dikasih masukan oleh Kiai Haji Muhibat tadi ya, konflik, bagaimana manage konfliknya, lalu independensinya bagaimana sampai pada melakukan integrasi keilmuannya. Saya kira itu ya Pak Agus, terima kasih masukannya Bapak. Untuk Mas Jazri, saya sedikit boleh mengingatkan Bu Husnul. Dulu sebelum pandemi, saya pernah dengar Mbak Husnul, sopo ae kan yo, mangkana ya ketubu fi jurnal internasional kana lahu isruna milyunan, gitu katanya. Rawahu Husnul Khotimah gitu ya. Jadi gini, siapa yang berhasil masuk jurnal internasional Scopus, lahu ajrun isruna milyun, bagus. 20 juta saya kira itu. Itu betul, itu terkembalikan Pak Jess, punya inti, jangan khawatir. Jadi terkembalikan, 3 juta itu mudah-mudahan nggak ditarik ke Jakarta gara-gara pandemi corona, ya. Gitu. Kalau ini jadi tertarik dengan pernyataannya Pak Ruslan Zainuddin ini. Ya, betul. Ayatnya ini mengatakan itu, kualitas kontrol terhadap SDM dalam sebuah lembaga sebaiknya tidak terdegradasi oleh kepentingan berupa finansial maupun prestis. Baik. Mas saya boleh komentar ya Mas Ruslan? Pak Ruslan ini. Pak Ruslan coba Anda. Ya. Boleh Pak, silahkan. Kita ini beragama Pak, khususnya ya Bapak-bapak maaf yang ahli syariah. Saya nggak ahli syariah. Jadi gini loh. Umat Kanjeng Nabi itu kan beberapa macam kelas. Ada yang kelas memang itu tidak mencari dunia, wis hanya Gusti Allah. Bahkan Robiah Adawiyah itu, kata Agus itu, kalau surga itu hanya cita-cita saya, Allah tutup saja pintu surga untuk saya. Yang saya cari hanya ridhomu gitu. Ya kita itu dosen cara nyari riwet dulu ya. Nanti riwet berhasil, sudah terbiasa menulis, tidak akan cari riwet Mas Ruslan ya. Sementara untuk pembiasaan butuh reward. Seperti Mas Ruslan kalau punya anak, kalau kamu bisa ini uangnya ini, lalu kalau sudah terbiasa nggak akan ada hadiah terus. Ya. Biarlah dosen-dosen sementara ini kita masih kelasnya masih asfala safilin lah saya kira, mubtadiin, nggak apa-apa. Dijanjani 20 juta itu Pak semangat tulis Scopus. Pokoknya semua jurnal dianggap Scopus kan. Gitu ya. Sementara itu untuk mubtadiin, saya kira setuju aja. Terima kasih Pak Nafis. Oke, terima kasih. Selanjutnya Bapak Dr. Sokip. Oke, sebelum ke Pak Sokip, ini ada link yang bisa diisi, ada perubahan sedikit untuk mempermudah Bapak Ibu mendapatkan sertifikat. Mohon nanti diisi link tersebut sehingga nanti akan terkirim ke email panjenengan, ke email Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Selanjutnya Bu Dr. Husnul Khotimah. Oke, baik, terima kasih. Ini karena menyambung biar juga nggak terputus dengan yang barusan. Jadi pernyataan ini kayak bentuk katanya curhat nih Bapak Dr. Jazri gitu ya. Intinya untuk ini ya, pengembangan literasi, P2M telah berupaya, artinya semua itu kan berproses ya, artinya kita tidak stop, kita tidak mengupayakan semuanya, enggak. Kita terus berupaya terus, bahkan sampai saat ini termasuk juga doa dari Pak Dr. Asaril tadi, semoga apa yang telah disampaikan, yang telah direncanakan kemarin itu tidak ketut ke COVID-19 ini. Kita semua sudah berusaha, terutama juga ini Bapak Ketua LP2M juga sudah mengawal sampai tingkat itu. Semoga saja, semoga saja memang semua kebijakan-kebijakan yang ada dan juga ini nanti membantu para Bapak Ibu dosen kita untuk mencapai tingkat
yang ini katanya. Kalau dalam dunia perdosenan ini kan guru besar ini sudah tingkat yang paling ya. Ada istilahnya a'lat darajat. Oke, baik. Selanjutnya ini saya jawab dulu dari Pak Jazri tadi ya. Jadi memang masukan tadi tentang kenapa fenomena tentang pengembangan pusat studi itu belum dimasukkan. Ini sebetulnya sudah saya masukkan dalam buku, tapi saya tidak sempat tadi menyampaikan dalam ini, karena kalau disampaikan terlalu banyak itu juga sangat banyak. Saya di situ menyampaikan ada distingsi yang berbeda yang telah dijalankan oleh YAIN Tulungagung, seperti kajian-kajian pusat studi, ada IJIR, CVNUS, CEPS, ya, itu sudah ada masuk semua. Kalau misalkan para audiens ingin lebih jelasnya, itu hasil penelitian itu sudah saya bukukan di sini ya. Aduh, kelihatan apa enggak ini? Ini ya, bukunya ini namanya Blue Ocean Strategy. Jadi ini bisa juga karena ini sifatnya sistematika penulisannya itu adalah masih persis seperti penelitian, ini sangat bermanfaat bagi para mahasiswa, terutama mahasiswa pasca sarjana YAIN Tulungagung yang sedang melakukan riset, yang sedang menulis tesis, menyusun tesis. Saya kira buku ini bisa, selain sebagai rujukan, ini sangat bisa dipakai untuk bagaimana sih cara menulis sistematika dalam penulisan tesisnya, misalkan bagaimana menyusun bab, terutama kalau bab 1, 2, 3, saya kira ini bagaimana menyusun bab 4-nya, memaparkan data bagaimana, terus kemudian sampai mengangkat pada temuannya, terus kemudian pembahasannya, itu seperti apa, ini semua. Terus tadi misalkan ada tambahan-tambahan tadi Pak Jazeri, dari masukan dari Pak Dr. Jazeri, itu semua sudah terangkum di sini ya. Oke, selanjutnya dari Pak Agus Zainul Fitri, ini memang beliau ini memang sudah pakar manajemen kita ya. Jadi pakar manajemen pendidikan di YAIN Tulungagung ini ya Pak Dr. Agus Zainul Fitri ini ya. Jadi memang beliau mengkaji dari apa yang telah saya sampaikan tadi, mungkin beliau punya persepsi yang berbeda. Masih meragukan apakah itu bisa dikatakan Blue Ocean, atau mungkin orang lain akan memandang itu sekedar learning organization. Jadi misalkan kalau saya mengatakan, silahkan, itu persepsi orang berbeda-beda. Kalau saya ketika membaca fenomena yang ada, yang di lapangan, itu faktanya adalah dalam hal strategi rekrutmen yang dilakukan ada terobosan-terobosan baru, kemudian karena kebetulan ini saya mengkajinya itu dalam 3 hal, misalkan dalam rekrutmen, terus kemudian dalam membangun branding, dan dalam networking. Ternyata di situ ada terobosan-terobosan baru, dan terobosan baru itu memang merupakan strategi Blue Ocean. Misalkan ini masih orang lain mengkaji, ini belum sampai pada Blue Ocean, misalkan ini masih sekedar learning organization. Silahkan, welcome, silahkan diadakan penelitian lagi dalam perspektif yang berbeda lagi. Saya kira itu. Tapi kalau misalkan tadi kita tahu bahwa Blue Ocean Strategy itu adalah teorinya Wee Chan Kim ya. Jadi Wee Chan Kim itu memang dia mengatakan bahwa dalam Blue Ocean Strategy itu ada sebuah lembaga atau institusi atau organisasi. Kalau ini karena dia berangkatnya dari dunia profit ya, ini kan memang kita itu mengadopsi teori dari dunia profit, kita adopsikan dalam fenomena dunia non profit gitu kan. Jadi pasti ada hal-hal yang di situ berbeda. Tapi ada hakikat yang sama di mana Wee Chan Kim itu mengatakan bahwa ada core value yang di situ yang harus dijadikan sebagai pijakan. Apa core value itu? Kalau saya temukan karena lokasi di YAIN Tulungagung, core value yang sudah dibangun di YAIN Tulungagung itu adalah kampus dakwah dan peradaban. Ini memang tidak hanya ada pada segelintir orang yang harus merasakan ini, tapi semua yang ada, semua yang terlibat, tergabung dalam YAIN Tulungagung ini harus memiliki spirit yang dikatakan spirit intangible itu tadi. Ada core value yang merupakan spirit intangible yang ada pada diri masing-masing personal yang ada di YAIN Tulungagung,
yaitu dia menjalankan tugas sebagai sesuai dengan visi misi IAIN Tulungagung atau nilai yang dibangun di IAIN Tulungagung, yaitu kampus dakwah dan peradaban. Artinya ini sudah, kalau IAIN Tulungagung sudah memandang seperti ini, apakah lembaganya itu merasa tidak ada pesaing misalkan? Ya tetap merasa persaingan itu tetap ada. Kalau sampai sudah merasa tidak ada pesaing, dia tidak akan menjalankan inovasi terus, karena bisa jadi nanti sampai pada titik yang red ocean tadi. Nah, kalau sudah sampai titik red ocean, ini kan sudah menganggap, kecuali kalau misalkan kalau ingin mempertahankan blue ocean, dia harus menciptakan peluang-peluang baru. Ketika peluang baru itu sudah ada, dia akan menganggap kompetitor saya sudah tidak relevan. Misalkan dulu IAIN Tulungagung ketika masih pertama awal-awal menjadi IAIN Tulungagung, dia pasti kompetitornya siapa? IAIN yang ada di sekitarnya. Pasti, pasti. Bahkan UIN saat itu sudah dijadikan kompetitor. Dan saat ini mungkin IAIN Tulungagung yang statusnya IAIN sudah bisa memposisikan diri, positioningnya mungkin sudah bisa setara dengan UIN kayak gitu. Artinya kan ketika ini sudah merasa bahwa kompetitor yang awal itu sudah dirasa dia sudah bukan lagi kompetitor yang relevan, berarti strategi Blue Ocean terjadilah di IAIN Tulungagung. Oke, masukannya saya sangat appreciate, ya, saya sangat terima kasih sekali. Artinya ini bisa menambah untuk melakukan studi lagi terkait dengan learning organization yang mungkin nanti bisa di-cross-check-kan dengan Blue Ocean itu sendiri. Saya kira itu tambahan dari saya. Ya, terima kasih Bu Dr. Husnul. Selanjutnya Bapak Dr. Sokip, monggo ada tambahan Pak Sokip? Ya, sedikit saya tambahkan. Terima kasih Pak Agus Zainul Fitri, pakarnya perubahan manajemen. Kemudian Mas Roslan, juga Pak Jazeri, atas semua masukannya. Untuk Pak Jazeri, beberapa prodi yang belum ada jurnalnya, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini segera ada, dan itu sudah dicanangkan oleh Bu Dekan harus ada. Oke. Terkait dengan Pak Agus Zainul Fitri tentang manajemen perubahan, kalau di lembaga kita IAIN Tulungagung, untuk membedakan dengan lembaga yang lain, bentuk perubahan yang ditawarkan oleh pimpinan, oleh Pak Rektor, kemudian beserta para pimpinan yang lain, adalah semua yang mahasiswa yang masuk ke IAIN Tulungagung, walaupun di awal dia tidak bisa baca Al-Quran atau sedikit atau terbatas-batas dalam baca Al-Quran, insya Allah ketika masuk di IAIN Tulungagung, selesai S1, pasti lancar baca Al-Quran. Karena apa? IAIN Tulungagung selain sebagai perguruan tinggi, juga sebagai ma'had atau pondok pesantren. Kenapa? Selama 4 hari, mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, yang mengajar dosennya dari alumni pondok pesantren yang ada di Nusantara ini. Ada dari Lirboyo, ada dari mana-mana. Itu menunjukkan bahwa IAIN Tulungagung selain perguruan tinggi juga sebagai ma'had atau pondok pesantren. Jadi para mahasiswa mulai jam 7 sampai jam 9 dari hari Senin sampai Kamis itu yang mengajar bukan alumni dari perguruan tinggi, bukan, tetapi dari pondok pesantren. Untuk apa? Supaya nanti semua lulusan dari IAIN Tulungagung selain nanti dibekali oleh kemampuan akademik, tapi baca kitab kuning, baca Al-Quran juga bisa. Itu yang barangkali saya tambahkan, yang barangkali nanti bisa diketahui oleh semua yang ikut di webinar ini. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kira demikian tadi respon dari narasumber kita di siang hari ini. Sebelum closing statement dari Pak Muhibat selaku pembahas, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, tadi sudah di-share baik. Sebelum closing statement, tadi sudah di-share adanya link yang monggo Bapak Ibu isi untuk mempermudah sertifikat acara di pagi hari ini atau di siang hari ini. Linknya mana linknya?
tadi sudah di-share tadi. Monggo ada di chat juga ada, terus nanti kita share lagi. Yang kedua, pengumuman bahwa memberitahukan bahwa untuk minggu depan lecture series yang ke-12 ini narasumbernya adalah Bu Dr. Eni, kemudian Ibu Tuti Tri Wahyuni, kemudian ada Pak Nanang Purwanto, juga ada Bu Musrika dengan pembahas Ibu Dr. Sri Harini dari UIN Maliki Malang. Yang ini membahas saya kira tentang keilmuan eksak begitu ya. Monggo minggu depan bisa diikuti lagi untuk acara lecture series yang ke-12 ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati para peserta semuanya, saya kira yang terakhir saya berikan ini linknya sudah diberikan di screen, monggo diisi. Yang terakhir saya berikan waktu kepada Bapak Muhibat secara singkat. Bapak Muhibat. Masih mendengar? Tidak mendengar? Masa sudah off beliau. Baik. Para narasumber monggo memberikan closing statement secara singkat. Baik. Bapak Dr. Ansari. Baik, sebelum ini Ustadz Muhibat masih belum unmute ini, masih unmute ya. Itu loh. Pak Muhibat unmute. Monggo dibuka. Halo. Pak Muhibat. Beliau aja dulu, Ustadz. Beliau dulu. Nah, monggo Pak Muhibat sudah dibuka. Ya. Silakan, ayo. Belum terdengar suaranya Pak Muhibat? Belum masuk suaranya. Pak Muhibat. Pak Muhibat, suaranya tidak terdengar. Suara belum masuk. Baik. Baik, Pak Dr. Asari saja. Nanti Pak Muhibat di terakhir. Monggo Pak Asari. Gak dibalik, saya lagi dulu. Oke, apa ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada semua yang bergabung di dalam lecture series ke-11 ini atas atensinya. Yang pertama, ini adalah bagian dari menciptakan akademik atmosfer kita di saat pandemi corona ini. Yang kedua, tema-tema hari ini adalah bagian dari bagaimana kita membuat sebuah pilot project pengembangan kelembagaan kita, lalu pengembangan cita-cita kita yang berbasis management change dan learning organization tadi harus kita perkuat dengan berbasis pada blue ocean-nya Bu Husnul ya supaya termenjadi orange ocean. Kata-kata penutup saya itu Pak Moderator, mudah-mudahan ini bagian dari ikhtiar untuk menciptakan akademik atmosfer di IAIN Tulungagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sokip, Bapak Dr. Sokip. Terima kasih. Saya memperkuat yang disampaikan oleh Pak Syaril bahwa penelitian kita tadi sudah beliau sudah melihat karena beliau seorang asesor sudah melihat bagaimana terjadinya hal-hal yang harus ada di setiap lembaga, baik di IAIN, baik ada di UIN, baik ada di STAIN dan sebagainya. Sebab itu barangkali ini nanti ada tindak lanjut, monggo silahkan. Jadi kita berdua mengawali ini loh yang terjadi beberapa perguruan tinggi, terutama di IAIN Tulungagung, juga di Kediri, bahwa hal yang harus ada dalam rangka menuju perubahan adalah seperti ini. Terima kasih, itu saja penutup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dr. Husnul Khotimah. Baik, terima kasih. Closing statement saya adalah apapun lembaga pendidikan atau perguruan tinggi, jika ingin mengalami dinamika atau perubahan, silahkan mengaca atau berpijak pada Blue Ocean Strategy. Karena di sana akan ada terobosan-terobosan baru yang bisa dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan supaya dia bisa melakukan diferensiasi dan positioning dengan lembaga lain. Saya kira itu closing statement saya, Pak. Terima kasih, Bu Dokter. Selanjutnya saya beri waktu kepada Bapak Dr. Muhibat untuk memberikan closing statement-nya. Belum ada suaranya, Pak Muhibat? Ya, sudah? Oke. Cukup. Baik, terima kasih kepada para narasumber, kemudian pembahas yang sudah berkenan sharing pengalaman juga hasil risetnya. Saya kira ini menjadi salah satu inspirasi dan juga
motivasi untuk mengembangkan lembaga kita masing-masing. Kalau dalam bahasanya Bapak Dr. Kiai Haji As'aril itu jadilah mukrab begitu ya, isim jangan mabni begitu. Di sana nanti akan ada i'rab rofa, ada nasab, ada jar dan sebagainya. Saya kira lembaga juga harus seperti itu. Baik, terima kasih. Ini yang sudah hadir ada dari Jawa Barat, ada dari Arandiri Aceh dan sebagainya. Ada Pak Mukibat itu, Pak. Pak Mukibat. Iya, tapi tidak terdengar suaranya. Saya kira sudah selesai. Oke, baik. Dia sudah kita mengucapkan gini sudah. Ya, saya kira sudah selesai acara di siang hari ini. Terima kasih atas semua peserta yang luar biasa di siang hari ini. Mohon maaf jika terjadi beberapa kesalahan teknis dan sebagainya. Mohon diisi tadi linknya, kemudian nanti kita kirim ke email masing-masing. Demikian, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan bergabung kembali hari Rabu minggu depan.